baru nonton Pamali. Iya. Kita jadi inget nih ya. Bener-bener. Salah satu Subgenre subgenre ya, horor. yang mungkin sering difilmin tapi orang ya masih Nggak tahu kalau itu apa sih subgenrenya sebenarnya gitu loh. Iya. Bener banget. Karena di Indonesia juga walaupun mendekati tapi jarang juga Iya, bener. dieksplor gitu Bener. subgenre ini tuh. Makanya sekarang kita mau bikin nih ya list film-film folk horror Folk horror terbaik ya. Kebanyakan juga orang ngiranya kalau folk horror itu pokoknya settingnya itu pedesaan aja. Oh iya. KKN gitu lah. KKN gitu. Tricky Pak kalau di ini definisi folk horror itu bukan hanya cuma setting pedesaan aja gitu. Ternyata lebih sulit untuk didefinisikan gitu. Ada estetikanya juga, secara mood juga secara bebunyian gitu. Folk horror itu punya karakteristik yang khusus gitu. Oh, oke. Yang nggak bisa sembarangan juga gitu. Misalnya subgenre lainnya kayak slasher. Slasher gitu pasti kita udah tahu, wah, ini mah bunuh-bunuhan slasher, gitu, iya, ada pembunuh, ada psikopat gitu, itu Iya. slasher. Atau film zombie udah lebih tahu lagi, ada zombinya. Gue sih ngerasa folk horror itu yang gue tonton ya harus ada lagu-lagu gitu Pak, yang kayak tribal gitu Pak. Iya, lagu-lagu pedesaan gitu. Iya bener. Nggak aja musik Pak, jadi kayak memanfaatkan bebunyian alam Pak, burung, bener, suasana bener. hutan. Tapi awalnya lu tahu nggak folk horror? Itu ada yang namanya ini Pak, The Unholy of Folk Horror. Anjay. 3 film original yang bisa disebut Pelopor. Iya, pelopor. Blueprintnya untuk nanti film-film folk horror seterusnya gitu, selanjutnya gitu. Oke. Ada 3 film Inggris Pak, karena di Inggris ini emang kayaknya Cocok ya Inggris cocok soalnya. gitu ya. Iya, bener. Banyak sekte atau banyak apa Iya, bener. setting-setting pedesaan countryside gitu, makanya kayak wah Iya, cocok iya, nih iya. untuk dibikin The Blood on Satan Claw. Anjir, judulnya aja. Iya. Ada darah di kuku setan Pak. Ada Witchfinder General. Ini malah lebih nggak horor lagi Pak sebenarnya. Terus satu lagi ada ini yang paling ini paling populer nih. populer, lebih orang tahu, apalagi kalau udah ngelihat patung dari kayu itu. Iya, Itu udah ikonik dan legendaris, dan judul filmnya The Wicker Man. Bener banget. Yang diperankan oleh Saruman Pak, Christopher Lee Pak. Jadul Tahun banget. Duku ya. Iya, masih muda. Selain lokasi terpencil sih biasanya di folk horror tuh selalu ada komunitas. Iya, karena kecil. settingnya itu tidak tersentuh oleh peradaban modern gitu kan, di tengah hutan, di tengah pedesaan yang terpencil. Makanya mereka tuh membentuk komunitas yang beda dari kehidupan modern Iya, gitu, kayak punya norma-norma sendiri yang beda. bener. Kalau kita datang ke situ, wah ini sesat banget gitu kan. Kalau di kita ini kali ya Lia Eden. Folk horror ya genrenya Lia Eden. Bener nggak sih? Iya, kayak banyak. Makanya kan kayak Aneh-aneh gitu. iya, kayak sekte-sekte kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang, kalau sudut pandang filmnya gitu, protagonis pasti kan wah ini sekte-sekte sesat. Dan selain komunitas juga yang gua tahu di setiap film horror itu selalu ada ritual Pak. Ciri khas sih. Iya, ini kayaknya ada ya, selalu ada ya di setiap film Karena horror. agama atau kepercayaan, keyakinan yang dianut dari luhur gitu dibawa Pak sampai sekarang. Dari gua dulu lah film folk horror yang ritualnya paling ngehe ya. Yaitu Midsommar. Film pertama nih ya, film pertama Midsommar. nih ya. Ini mah kayaknya nggak usah disebutin lagi, orang-orang pasti tahu ya. Orang film sejuta umat lah ya. Ya, film sejuta umat lah. Ini ketika folk horror menjadi komersil tuh ini kayaknya. Iya, ini film yang mempopulerkan kembali si Ari Aster ini, kayak membangkitkan kembali subgenre ini. Dan ini juga sempat tayang kan di sini. Walaupun disensor. Sensornya biadab. Kata gua paling menggambarkan kriteria tadi sih. Iya. Bener bikin gak nyaman cuy. Iya. Sebenarnya nontonnya Bener kan? bukan karena lu takut sama iblis gitu, tapi lu lebih anjir ini gimana ya orang-orangnya gitu di sini ya, kayak gitu kalau nonton gini gitu kan. Iya. Dan di sini selain si Ari Aster itu ngehe banget ya secara ritual brutalnya gitu, yang apalagi yang Yang dari kakek nenek terjun, Pak, yang Iya, terjun. ritual terjun bebas ke batu itu. Terus kan belum mati Pak, Iya, diketok palu Pak. Selain itu juga detail-detailnya menarik Pak di sini. Si Ari Aster ini. Soalnya ada kayak gambar-gambar yang sebelum kejadian Ya, udah ada gambar-gambar itu teh. di tembok gitu ya. Iya. Bakal terjadi. Nasib-nasib orangnya itu udah ada gitu. Benar-benar. Foreshadowing Iya, anjir. itu istilahnya gitu. Iya. Ada gambar-gambar spoiler Ah, sebenarnya. benar-benar. Tempat terpencil, cek. Benar. Komunitas terisolir, cek. Ritual brutal pasti ada gitu. Itu udah utama cuy. Udah utama. Terus ini kan kayak
ngambil secara langsung DNA-nya dari si Unholy Horror tadi. Iya. Dengan elemen-elemen baru yang dimasukkan sama si Ari Aster. Brengsek emang si Ari Aster. Gua tuh pengen Indonesia tuh sebenarnya bikin horor yang kayak gini. Horor siang, Pak. Ya, benar. Daytime gitu, nggak harus malam-malam horor itu. Film selanjutnya itu The Ritual, Pak. Oh iya. Gua tahu. Ini ada di Netflix ada kan? di Netflix, Iya. masih ada filmnya Netflix Iya. ini. Ini termasuk yang underrated kali ya? Kalau orang nanya rekomendasi horor ke gua pasti nyebut ini salah satunya. Karena orang jarang mention ini gitu. Iya, benar-benar. Nah, ini tuh yang gua bilang folk horror yang udah melebur Iya. dengan budaya negara lain gitu, Pak. Dan Iya. melebur juga sama genre lain gitu, mitologi Nordik. Iya, benar-benar. Ini kan ceritanya Eropa gitu ya. Iya, ini dia yang gue bilang mitologinya apa sih? Genre folk horornya itu udah melebur gitu dengan mitos lain gitu, Iya. cuma Inggris doang. The Ritual tuh berangkat dari kayak bestie gitu ya. Iya, kan yang mereka pengen- sahabatan, iya, tadinya sahabatan. pengen healing Iya, kan. pengen Ada yang salah satunya ada yang Iya. PSW meninggal karena tadinya mau healing Malah jadi dikiling. emang mantep kalau sinetron bikin. Dan ini Pak, creature horror. Ya, iya itu ada begituannya. Itu makhluknya, waduh. Dan di revelingnya tuh terakhir, benar-benar di akhir. terakhir banget itu. Di awal-awal tuh cuma lihat pohon. Iya, benar-benar. Tapi ngeri Pak. Iya, kayaknya budgetnya emang dihabisin di akhir. Iya. udah bro. Iya, tapi jadinya sepadan Pak. Iya, emang harus gitu bagus coy. Jadi lu maksimal. Iya, kita emang bukan dibikin takut oleh apa yang kita lihat, tapi kayak apa sih gitu, kayak menebak-nebak gitu loh. Jadi ngerinya tuh lebih di kepala sendiri, kita ngebuat sendiri. Yang serem-seremnya tuh susah ada di kepala. Itu yang film horor yang bagus tuh seperti itu. Ini mungkin semua orang tahu ya kalau yang suka horor, Yang suka horor dan mungkin suka dengan subgenre found footage juga sama kayak gua. Ini adalah film Noroi dari sutradara Koji Shiraishi. Koji Shiraishi ini gue punya 3 favorit sutradara Jepang. Ini salah satunya sih Pak. Selain Akira Kurosawa dan Yoshihiro Nishimura yang bikin Tokyo Gore Police, ini salah satunya. Tapi Noroi emang efektif sih sebagai found footage anjing, dan ini juga siang-siang Pak, seremnya. Makanya Pak, itu lagi Pak. Iya kan? Horor Nggak siang. usah malam-malam Nggak usah gitu. malam-malam, Iya. kan. Kalau ini melebur dengan budaya Jepang dan mitos-mitos Jepang. Iya. Terus di treatmentnya juga menarik dengan found footage. Kayak dokumenter beneran aja Nah, gitu. bener-bener. Apalagi dengan kualitas gambar yang saat itu ya, kayak kamera TV Ada gitu. dia kamera Iya, TV iya, yang kayak rekaman mentah gitu loh. PAL ya, PAL Iya, kalau iya. ini ya, formatnya ya. Bener. Mengawinkan apa ya, timur dan barat ini. Jepang dengan apa, pembuatan film ala found footage Amerika gitu loh, yang dipopulerkan dengan The Blair Witch Project juga gitu. Lanjut, wah ini film favorit gua juga nih. Apa tuh Pak? Ini film dari Asia lagi nih, lagi-lagi ya, The Wailing Pak. Wow, Wah, sama. ini sudah hampir membawa semua kriteria folk horror Pak. Benar. Iya kan, yang tadi kita sebutin gitu ya. Benar. Ini menarik nih, settingnya Terpencil, pedesaan, iya. terpencil, Iya. iya, gitu ya. Ada ritual aneh-aneh, Ritual aneh-aneh yang tersembunyi. Ada religious horornya juga. Iya, ada kayak ya gitunya kan. juga. Ada kayak zombie-zombian juga, Ada Pak. zombinya Anjir. juga, Pak. Makanya itu yang gue Gue bilang nggak tadi. habis pikir ini emang film kayak ada Kalau semuanya. kadang si folk horornya sendiri kayak tersembunyi gitu, Iya, Pak. benar. Kan kalau yang udah sering nonton pasti mengenali gitu. Ini tuh masuk dalam kriteria Iya, folk horor. ciri paling utamanya tadi sih kata gue, bebunyian yang gak Nah, enak, itu. aneh itu di Wailing banyak banget cuy. Bener. Apalagi pas ritual, ritual, itu anjir. Itu Si tuh dukun iya, itu. itu tuh intens banget anjir. Padahal nggak ada setan cuy. Ini tuh film horor yang lu coba deh lu nonton lagi, dibikin ragu lagi. Yang bener, jahat sebenarnya siapa sih? Yes. Pas nonton di awal misalnya kita mengiranya si cewek ini jahat, ya si cewek ini yang baik, si Iya. bapak-bapak yang Jepang ini yang jahat. Metafora kalau iblis tuh emang Suka menggoda manusia gitu loh, bikin kita ragu dengan keimanan kita gitu, keyakinan kita sendiri. Gue tuh kalau setiap nonton tuh kayak, aduh, masa sih ini si bapak Jepang ini yang jahat, atau jangan-jangan emang si cewek ini yang jahat gitu, dibikin gitu lagi Pak. Iya, benar-benar. Mau dinonton berapa kali pun kayak dibuat ragu lagi. Enak makanya second viewingnya. Nah ini juga favorit gue sih. Ini mungkin film Robert Eggers kesukaan gue sih ya, dari Robert Eggers yang lain. Sama. The Witch tapi ditulisnya The Witch. The Witch kayak Wota Pak.
Ya nggak sih? Iya, bener-bener. Vivota. Ya gue gitu. pikir dulu itu gaya-gayaan doang, Pak. Itu ternyata emang simbol, Pak. Simbol satanik, Pak. Ini kalau yang gue baca, ini menariknya adalah si Robert Eggers ini benar-benar riset, Pak. Iya. Ini kan settingnya abad Iya, ke-17 ya, 1600-an gitu yang imigran dari Inggris itu baru masuk ke benua Amerika gitu. Kalau nggak salah. Jadi benar-benar riset gitu cara hidupnya gimana sampai cara ngomongnya. Kan aneh kan ngomongnya itu. Dialognya emang dialog lama gitu. Dialog Anglo gitu, Iya, dialog Inggris lama gitu lah. Folk banget, Pak. Ini folk horror banget nggak? Oh iya. Iya. Ini folk tuh horror. Ini lebih folk horror dari folk horror, Pak. scale-nya lebih kecil lagi, Iya, bukan komunitas, cuman cuma satu satu keluarga, keluarga. tapi yang punya apa ya cara hidup yang beda lah gitu kan, Benar. keyakinan yang beda. Horror folk itu mainin estetika, Nah, mainin mood orang, Iya, sama bubunyian gitu, sama alam gitu. Ini iya, ini udah menyatu banget sih dengan alam. terus lu takut sama nggak ada apa-apa sebenarnya, nggak ada setan, nggak ada apa. Terus dibuat bertanya-tanya juga kan, yang dakjalnya tuh siapa? Iya, benar. Dua anak yang kembar itu Bangsat. apa sih? Si Anya Taylor-Joy gitu. Anyway, Anya Taylor-Joy masih muda banget kan di sini. Waduh, cocok itu secara penampakan dari muka gitu, misterius, Bener. Misterius banget. Oke banget sih. witch-nya gitu dapet gitu. Dan kalian nggak usah khawatir ya, ini judulnya The Witch. Ntar juga kalian bakal lihat The Witch-nya, ya kan maksudnya. Kayak di ritual ini. Ya, di ritual. Bener-bener nanti. Kita di awal tuh nggak ada apa-apa, bener-bener dibuat nggak nyaman dengan perilaku aja gitu, dengan konflik keluarganya gitu. Ya adalah dikit-dikit yang gaib-gaib gitu, tapi nggak Nggak dikeliatin kelihatan. gitu. Tapi nanti ada di klimaks banget kan. Ritual juga ada kan, Iya, pas ada. anaknya itu, nanti juga terakhir ada. Kalian bisa nonton The Witch ada di Netflix. Robert Eggers. Oh iya masih ada di Netflix, ada Netflix. Netflix. Itu Silakan. tontonan gua kalau mau tidur. Lihat hanya Taylor Joy-nya sih. Apalagi pas udah berumur. Iya, aduh. Darah ya. Kayaknya nggak sah kalau kita ngomongin folk horror tuh nggak nyebutin salah satu di unholy folk horror-nya ini. Benar. The Wicker Man ini gitu. Soalnya kalau nggak ada The Wicker Man, Pak, Midsommar kayaknya nggak bakalan ada, Pak. Bisa jadi. Sama kayak kalau lu ngomongin metal gitu, kalau nggak ada Black Sabbath gitu, kayaknya metal tuh nggak bakalan ada gitu. Kalau dari horornya juga nggak terlalu Nggak horor, horor. Pak. Ini tuh lebih ke drama crime. Soalnya kan ceritanya tentang polisi yang sedang menyelidiki Ya, menyelidiki anak hilang ya. anak hilang gitu. Tapi pas datang gitu, Iya. selain Itu kriteria folk horror banget. Iya. Pas datang dia nemu ritual. Iya, selain misteri anak hilang itu ternyata ada sekte pagan ya kalau nggak salah dan melakukan hal-hal yang aneh gitu. Iya, benar. Apa ada keliling berhala lah, patung semacam itulah sambil telanjang. Itu Midsommar tuh terinspirasi terus yang mereka- muter-muter, tau nggak lo? Nah itu makanya Iya Pak, kan? ini tuh kalau nggak ada Ada ini, nggak ada Midsommar, Midsommar. nggak ada ini tuh nggak ada Midsommar gitu. Di pulau kan ini kan pulau terpencil kan, ya terpencil ada, terus nanti komunitas anehnya ada ya, sekte pagan ini juga. Nanti ritual yang brutalnya juga masuk. Benar. Endingnya itu yang menurut gue sih yang paling legendaris lah itu. Nonton penggantinya ada apa remake-nya? Oh iya, yang Nicolas Cage. Nicolas Cage yang dikerudungin itu lebah itu Pak. Jalan. Ya nonton yang ori lah, cobain dulu lah ya. Cobain dulu. Cobain Gue dulu. dulu nonton DVD. Iya. DVD gue. Kenapa Indonesia tuh jarang gitu? Iya, benar. Walaupun sebenarnya bukannya nggak ada apa perempuan Tanah Jahanam gitu kalau mau Iya. kalau mau di masukin Bisa. gue secara pribadi kurang puas makanya nggak masuk kali ke sini ke list ini gitu. Iya, susah ya, Indonesia belum ada yang level folk horornya. Abu-abu Pak, blowing masih gitu, ya, areanya masih. tuh masih abu-abu, cuma make setting pedesaan tapi ya pada Iya. akhirnya cuma penampakan setan aja gitu, benar. nggak dimanfaatkan tuh ritual-ritualnya atau Iya. komunitas aneh-anehnya kan kita banyak Iya. tuh Pak. Mungkin di sini belum ada yang berani aja Pak, soalnya lagi-lagi market kita lebih seneng lebih diliatin penampakan kali ya, Iya. timbang dibikin nggak nyaman dengan sesuatu yang nggak terlihat. Iya, produser kan gitu kalau di sini. Mana nih setannya? Bener. Kayak tadi kita nonton Pamali, tahu ada yang terbang gitu kan. kurang Kurang ada yang terbang. Yang belum ditonton dari yang kita sebutin tadi, silakan dicari filmnya. Kalau yang udah nonton juga dari yang kita sebutin tadi, mungkin ada tambahan juga, boleh lah ya. Boleh lah di komen. Jangan lupa like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Rangga. Ya di Kripik Film, di Betul. Spotify ada, di YouTube ada. Semua media sosial ada ya. Dan ya udah, kita ketemu lagi di list horor-horor mengerikan versi kita ya. Bye bye. Bye bye.